Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah sempetin hadir ya. BTW ini juga di-record, entar saya post juga. Pertama-tama selamat sore, terima kasih udah hadir. Kali ini Pandek mau ngadain ngobrol online, ngoding bareng online. Yang ngantar materi kita itu Mas Mas Yanaski Tegar, salah satu software engineer. Antar beliau bisa introduce dirinya sendiri sih. Eh, Mungkin sedikit intro kalau mungkin teman-teman ada yang kurang tahu terkait Pandek. Pandek sendiri adalah komunitas Android sesuai dengan kepanjangan namanya ya, Padang Android Developer Community. Jadi mungkin kebanyakan orang-orang Sumatera Barat, cuman kita juga open, meskipun teman-teman bukan narasumber, kita juga menerima kalau teman-teman mau join. Mungkin itu aja intronya sedikit. Langsung saja ke materi kita. Mas Naski Tegar untuk membawakan materinya. Sekian. Bentar ya. Perkenalkan, nama saya Tegar. Beneran ditulis Degar ya. Saya dari Android developer di Akurat Indonesia. Itu bisnisnya tentang aplikasi akuntansi. Kebetulan saya di tim yang berhubungan dengan aplikasi POS. Sekarang pertama itu dulu ya, ngantar ya. Ini karena kayak materinya kompos, ada teman-teman yang udah ngerjain kompos, udah pernah menggunakan kompos. Ini mungkin agak lebih advance ya materinya, karena yang kita bahas sekarang ini bukan hanya sekedar cara menggunakan kompos, tapi lebih ke dalam mekanisme internal di kompos itu sendiri, bagaimana cara kompos itu bekerja, terutama bagian bagian perhitungan size dari sebuah komponen kompos gitu kan. Oke, pertama kita pengantar aja ya, di dunia programan kan banyak perdebatan ya. Masalahnya dari dulu sampai sekarang best practice kompos itu selalu diganti-ganti. Jadi teman-teman kalau mau adopt kompos di projectnya secara production itu harus mikir-mikir dulu, karena Google pun sering banget ganti mekanisme dan dokumentasi yang disarankan, ganti best practice-nya. Sebelumnya best practice dari Compose sendiri menggunakan mutable state flow dan data class UI-state yang seperti ini. Kalau teman-teman udah pernah nyoba, terus setiap UI-state-nya diupdate, di-copy, cara pemakaiannya kayak gini, misal kayak my screen, ini screen-nya, masukin teksnya, diklik, bisa kayak gini. Terus semuanya dimasukin view model, UI state, collect as state, my screen, UI state. Teman-teman nggak perlu bingung juga pokoknya sebelumnya seperti ini. Misalnya kayak gini itu kita dipaksa state hosting. Jadi perubahan simple pun harus di build up sampai ke atas. Ini dari awalnya komponen ini doang yang berubah dari sini, lalu harus di build up sampai ke view model gitu. Perubahannya harus makin lama makin ke build up ke atas. Jadi kalau ada komponen lagi di dalam komponen ini, itu harus di build up ke atas ke atas. Misalnya contohnya ini BPJS screen, ada name, password, klik register. Ntar kalau kita bisa ada family-nya, ditambahin setiap register tuh ada family. Ini makin banyak nih fungsi yang harus dipanggil ke atas gitu kan.
change name value, ganti nama value-nya, ganti password, ganti nama value-nya, dan nama family-nya berdasarkan indeks keberapa, nambahin family, ngedelete family index misalnya. Ya, terus ini makin lama makin itu juga makin susah juga nih update di it copy feed. Kalau ngubah satu nama aja harus sepanjang gini gitu kan, harus ada copy yang banyak-banyak nama indeks. Jika indeksnya sama dengan apa, copy, kalau enggak tetap. Terus sama juga misalnya kalau kita tambahlah yang lebih ribet, family stories. Jadi setiap family itu ada study story-nya gitu, ada sejarah riwayat pendidikannya gitu kan. Jadi ada ini makin lama diindeks lagi gitu kan. Awalnya untuk setiap family ada indeksnya. Ini setiap study history riwayat studinya ada indeksnya lagi gitu. Jadi makin lama makin ada harus terpaksa kayak gini. Dan jadi makin panjang. Ini kalau mengubah study history aja harus di indeks lagi, map indeks lagi. Makin lama makin panjang. Padahal harusnya simple ya. Kalau kecepatan ngasih tahu ya. Ya karena programmer mulai malas, mulailah ngide kayak, ayo kita pakai remember dan mutabel set list off misalnya. Nah, kalau Halo, teman-teman yang udah tahu, mungkin yang bagian zoom-nya bisa diminimize yang sebelah kanan. Soalnya itu juga muncul di chat. Share aja, share bagian screen. zoom-nya bisa diminimize. Ya, atau share langsung slide-nya. Share itu yang paling atas. Hmm. Share itunya, share slide-nya. Bisa diminimize. Share screen. Slideshow. Oke. Koneksi aman. Aduh, internet connection instable. Connect Wan? Bentar, belum kelihatan. Coba slideshow lagi kan? Tunggu bentar ya, stop. Oke. Oke, Betul. Lanjutkan. udah. Oke, misalnya kita kasih remember gitu ya, mutable state list of bla bla bla. Ntar bisa nih hemat. Jadi waktu kita mau nambahin family-nya misalnya tinggal kasih misal button klik, langsung add langsung ke state-nya misalnya. Jadi nggak perlu dilempar ke atas misalnya. Hal ini jelek karena sort of truth-nya berpindah bukannya dari view model dari satu tempat doang. Sekarang sort of truth-nya di mana-mana. Jadi kayak remember ini di setiap komponen ada remember misalnya gitu kan. Jadi sort of truth-nya dari komponen. Jadi kalau mau ngambil data family state ini, kita harus memperlakukannya aneh-aneh gitu. Dan ini tidak bisa di-maintain gitu kan. Jadi saran kalau yang udah pakai Compose jangan keseringan pakai remember. Karena itu akan menyebabkan sort of truth-nya berpindah ke bawah. Misalnya mungkin teman-teman berharap saya nggak mungkin sebodoh ini gitu kan, nggak mungkin bakal berprinsip akan pakai state hosting selalu gitu kan. Tetapi nyatanya state hosting sendiri itu kadang tidak cukup karena ada masalahnya sendiri. Contohnya kayak gini, ini text field biasa ya. Kita masukin nama, masukin family change-nya. Kalau berubah namanya, ubah ini state hosting biasa. Jadi asumsinya di atas itu dipakai view model kayak it copy tadi ya. Yang terjadi adalah bisa teman lihat seperti ini. Setiap kita ketik update-nya sangat lama gitu kan.
Kenapa bisa kayak gitu? Kita lihat lagi ya. Setiap kita melakukan copy ini itu akan mengambil waktu sendiri gitu kan. Jadi setiap callback yang kita panggil tuh ada waktu rentangnya. Jadi dia menunggu ini selesai dulu, baru waktu UI state-nya ke-update. Waktu UI state-nya ke-update, kalau udah ke-update baru tuh dilempar ke bawah lagi. Jadi nunggu ini selesai dulu, baru dilempar ke bawah lagi. Itu kan kayak bakal harusnya saran-saran harusnya setiap ada perubahan text field langsung diubah, nggak perlu nunggu ke atas dulu gitu kan. Oke, ini. Jadi solusinya adalah misalnya text field cell gitu ya. Ya ujung-ujungnya karena kita pakai string gitu awalnya, misalnya karena kita pakai string harus pakai remember terpaksa nih. Mutable start of, text field value, text field start. Jadi walaupun kita karena kita nggak mau ini ada text field value gitu kan, entah kenapa kita jadi pakai remember kayak gini. Nah, jadi ini kan langsung diubah nih, text field startnya langsung diubah, setiap langsung berubah. Jadi ini ntar diinfo ke belakang gitu kan. Tapi ini pun masih jelek. Ini pun masih jelek karena yang terjadi adalah kursornya nggak benar gitu kan. Karena text field value ini di dalamnya bukan hanya text, tapi ada selection, composition. Selection ini gunanya untuk peletakan kursor. Misalnya kita menyelect teks, nge-range tag, diklik sampai misalnya sampai Ctrl A gitu kan, kayak Ctrl A itu selection-nya berarti semuanya gitu kan. Dimulai dari 0 sampai terakhir. Selection ini jadi kalau misalnya ini seolah-olah ketika kita assign kayak gini, field value-nya akan range-nya akan dimulai dari 0 lagi, dimulai dari 0 lagi, dimulai dari 0 lagi. Jadi kursornya bermasalah. Nah, di sini letak masalahnya. Nah, lalu muncul ide misalnya kayak selection-nya kita remember gitu kan. Jadi selection-nya kita remember, text field value-nya kayak gini misalnya. Ini juga sangat bermasalah karena kita lupa lagi nih ada apa ketiga nih, bukan hanya text field value, ada lagi nih yang ketiga composition namanya. Nah, composition ini penting. Jadi satu-satunya cara yang terbaik untuk ngopi text field kayak gini itu text field value by remember, masukin namanya misalnya di copy gitu kan. Tiap ada nama perubahan nama di copy dulu. Ntar bagian value change-nya langsung aja nih ganti nih text field value-nya it gitu kan. Ini ambil teksnya ke atas. Harus di copy nih. Dari data lama di copy dulu ini kayak. Nah, ini dipertanyakan lagi nih untuk hal yang sesimpel ini. Kalau kita bandingkan sama penggunaan XML, custom view biasa, kok bisa panjang gitu di compose gitu ya. Ada hal-hal aneh, ada hal apa. Lebih bangsa lagi nih kayak text field sekarang di API terbaru kemarin saya lihat udah ada deprecated lagi nih dari Google. Kita nggak tahu nih ke depannya bakal kayak gimana gitu kan. Jadi teman-teman yang ikutin Compose, terlalu hype sama Compose, mungkin pikir lagi kayak ini Google nih perlu dikritisi juga nih. Soalnya best practice-nya belum terlalu dalam, belum terlalu itu. Kalau saran saya sih, kalau kalian terjebak dalam situasi ini, kita harus membangun kritik terhadap Google gitu kan. Kalau kita gitu ikuti hype misalnya ada yang aneh-aneh, biasanya kan kita antara ya udahlah namanya belajar atau udah depresi, udah antipati aja gitu kan, nggak mau kemakan hype lagi gitu kan, bla bla bla. Saran saya sih tinggal pro kontra aja sih. Ada 2 cara nih. Yang di XML sama Compose. Kita coba lakukan hal yang sama di XML atau Compose gitu kan. Yang mana yang paling mudah itu yang kita pilih gitu. Kalau dari contoh text field tadi, otomatis
XML dan custom view lebih unggul kan, nggak terlalu ribet-ribet gitu-gitu. Tapi di Compose sendiri ada alternatif nggak gitu? Compose akhirnya Google mengeluarkan saran yang lebih tepat, itu menggunakan set holder. Jadi misalnya kayak UI-stat, name text field value, jadi semua ini nih UI-stat ini yang tadinya data class diubah jadi stat holder gitu kan. Ini nih var gitu, bisa diubah gitu. Mutable state of-nya diletakin di sini. Jadi yang remember mutable state of tuh diletakin di atas gitu. Ini mutable state list of, kalau nambahnya tinggal itu, delete-nya remove add gitu kan. Ada lagi nih kayak yang bagus nih derive state of. Derive state of tuh gunanya kayak kalau name text field value-nya ke update, otomatis yang manggil yang butuh data is name blank ini bakal carry compose juga gitu kan. Yang is password invalid misalnya juga akan recompose setiap ini jalan, setiap ini berubah. Kalau kalian bisa baca di ini, Google akhirnya mengubah caranya menjadi set holder. Tapi set hosting itu masih berguna ketika komponennya low level gitu kan. Komponennya dipakai untuk semua page screen. State holdernya dipakai untuk satu screen doang gitu kan. Untuk satu screen, ada tiap satu screen satu UI state sendiri gitu kan. Tapi yang di bawah-bawahnya komponen yang didaur ulang tuh pakai state holder misalnya itu boleh. Ya pakai state hosting misalnya itu boleh. Ini contohnya dari Google. Jadi kayak gini. Oke, intermezzo dulu. Ini beberapa dari teman-teman mungkin ada yang kurang paham karena belum langsung ke Compose, tapi nggak apa. Kita belajar gitu kan. Saya juga akan membahasnya secara abstrak, bukan langsung ke Compose aja, secara bagaimana algoritmanya aja gitu kan. Jadi kalau kalian mungkin agak susah paham, coba dibahasakan sendiri kayak gimana cara mengertinya gitu. Karena ilmu pengetahuan tuh kita mulainya dari membahasakan gitu kan. Jadi kalau teman-teman yang nggak ada yang mau nanya, jadi kayak bakal nggak ada pembahasan diri sendiri gitu kan, nggak ada informasinya, nggak akan masuk kalau kalian sendiri nggak bakal mencoba untuk menjelaskannya kembali gitu kan, merunutkan apa yang ada di dalam pikiran. Sebagai contoh kayak kalau kalian udah tahu misalnya filter, map, flat map, associate by, ini kan semuanya fungsi-fungsi dalam list ya. Fungsi-fungsi dalam list itu kalau kalian tahu itu makin mudah tuh mikir bagaimana cara memanipulasi list. Soalnya semakin kalian tahu hal-hal gini, itu kayak semakin mudah mengkonsepsikan sebuah permasalahan gitu kan. Oke, selesai. Jadi yang tadi itu pengantar doang ya. Kita masuk ke teknik custom compose ini yang mau diajarin. Yang topik utamanya teknik custom compose. Ini kira-kira interface dari bagaimana cara kita bikin custom view gitu kan. Kalau kalian pernah lihat custom view group bla bla bla, rata-rata ada dua metode ini, measure draw. Pokoknya paramnya itu kayak layout param gitu kan. Ada juga nih bound-nya, pasti ada bound-nya kayak apa nih, kira-kira ini di measure di mana gitu kan. Terus setelah measure biasanya layernya itu kita melakukan measure pass dulu, lakukan perhitungan width sama height-nya gitu kan, measure pass namanya. Lalu setelah itu kita dapat width-nya, kita dapat height-nya, lalu kita draw berdasarkan hasil itu tadi kan. Kita draw berdasarkan hasil dari measurement. Rata-rata juga misalnya kayak bound tuh di mana sih kita mau letain view kita gitu kan. Misalnya gue kasih contoh kayak ini boundnya ini 0,0 sampai XY gitu kan. Misalnya ini linear layout. Berarti measurement-nya boundnya dimulai dari segini.
Jadi waktu kita mau ngemisur dari CLA, kita kasih bautnya segini nih. Kira-kira berapa sih ukuran yang akan dikembalikan oleh si CLE gitu kan? Ini sebagai contoh, berarti ini nih si CLE-nya dimulai dari ini 0,0, tingginya A berarti kan? Tingginya A itu ini yang B berarti tingginya B, tapi di misurnya segitu gitu kan, tingginya B. Sebetulnya XA tambah B kurang A tambah B kurang A kan B. Nah, jadi di misurnya kayak gini gitu kan. Kita temu height dari si C, dan ini ada nih sisa dari linear layout. Jadi tergantung kita pakai linear layout gimana, ada yang wrap content. Kalau wrap content berarti height dari linear layout-nya berubah gitu kan. Jadi height-nya ini nih yang oranye ini jadi dihilangkan jadi. Jadi bound-nya itu kira-kira dihilangkan ini bawahnya nih. Jadi dimulai dari 0,0 sampai A tambah B height dari A tambah B tambah C itu dong. Itu kalau wrap content. Kalau match parent berarti ini nih diambil nih. Berarti yang si C tetap segitu nilai apanya, tapi linear layout-nya ngikutin si bound-nya tadi, bound yang dikasih X, Y gitu kan. Oke, sebagai contoh nih satu lagi nih. Ketika kita ngukur text view misalnya. Text view-nya match parent wrap content. Kalau kalian udah tahu kan, dia kalau dikecilin parent-nya yang kayak gini, maka kalau dikecilin parent-nya dia akan menyesuaikan gitu kan. Jadi kayak teksnya bakal bertambah ke bawah misalnya gitu kan. Akan bertambah ke bawah. Jadi waktu perubahan size dari linear layout, otomatis bound-nya baru. Karena bound-nya baru, text view yang ini membutuhkan bound baru juga gitu kan, di-measure lagi. Karena linear layout-nya bound-nya udah baru, text view-nya di-measure lagi dengan bound si linear layout. Kita contohlah membuat tabel ya. Kita pinginnya tabel ini yang pertama nih yang bagian kiri ini pokoknya semua yang di bawah tuh yang paling yang width-nya itu yang paling gede lah, ngikutin yang paling gede lah. Jadi kalau misalnya ngikutin yang paling gede, yang kedua ini kita pinginnya yang bagian kanan tuh pokoknya ngambil sisanya lah gitu kan, ngambil sisa dari width yang belum kambil gitu kan. Terus ini nih harus di-align-kan gitu. Ini nih harus di-align-kan sesuai dengan urutan indeks kolomnya misalnya. Kalau kita pengen kayak gini, bisa contoh kayak gini ya. Ini kan 2, tapi kalau maksimalnya berubah nih, ini super berubah jadi delus. Ininya jadi apa tuh? Jadi mengecil. Jadi ininya makin ini cuma 1 line, ini 2 line yang awalnya 4 gitu kan. Kita maunya yang kiri ini ngikutin yang paling gede lah gitu, yang teksnya yang paling panjang. Jadi pertama kita misal nih kolom pertama, di kolom pertama siapa yang paling panjang gitu kan. Kita ketemu nih yang paling panjang nih yang pertama, Schopenhauer gitu kan. Jadi kita bikin supaya yang semuanya ini mengikuti. Pertama dapetin maksimal kolom kiri, ikuti. Nah, yang kedua tuh kita misal nih yang kolom kanannya lagi. Kolom kanannya itu ngambil sisanya tapi ada height-nya gitu kan. Ini udah dimisur lagi gitu kan. Terus yang di kolom kanan sudah dimisur, kita place lagi nih peletakan yang kolom kiri. Kolom kiri itu harus mengikuti tinggi maksimal antara dua ini gitu kan. Jadi ini akan lebih mengikuti yang kanan gitu kan. Jadi kayak ini nih akan mengikuti height dari yang kanan. Ntar Kamak diletakin di line ke sini.
yang Spinoza di align di bawah Hayek yang ini, Pak digituin kan. Jadi kalau kita lihat prinsipnya untuk kasus ini, untuk layout yang kita bikin contoh ini ada mekanisme nih yang mengharuskan kita melakukan misur dan mengharuskan kita melakukan peletakan. Dua hal ini merupakan hal penting nih di kompos. Di misur diletakkan. Letakkan itu menentukan di mana posisi dia, misur itu menentukan size dari komponennya gitu kan. Jadi lantas apa perbedaan kompos dengan custom view? Kalau custom view kira-kira kayak gini interface-nya, cara abstraknya kayak gini. Compose view itu bedanya ada placement. Ini di placement di X, Y gitu kan. Terus yang namanya bound di custom view di compose jadi constraint. Di bound ini kan cuma masalah di mana raw-nya ya. Tapi yang constraint ini masalah ada max width, min width, jadi ada width yang di minimal untuk sebuah komponen, ada width maksimal untuk sebuah komponen, ada height minimal untuk sebuah komponen, ada height maksimal untuk sebuah komponen gitu kan. Itu beda dari custom view sama compose view. Ini suatu saat kalau teman-teman belajar compose tapi atas dasar oh iya compose view itu mirip sama custom view. Oh, tunggu dulu gitu kan. Compose view itu ternyata cara melakukan layoutingnya aja udah beda gitu sama yang custom view. Ini sebagai contoh ya. Kalau di linear layout kita pakai linear layout kan ada nih match parent width wrap content height. Jadi ini match parent width-nya match parent tapi kontennya height gitu, wrap gitu kan. View A-nya wrap content jadi diukur dulu yang A. Wrap content lagi gitu kan. Tapi yang B-nya misalnya weight, berarti width-nya itu bakal segini nih. Terus height-nya itu match parent. Nah, kalau teman-teman sering kompos kan bisa ditebak ya. Sering pakai XML kan bisa ditebak ya. Kira-kira ini kayak gimana? Ini bakal yang awalnya ini bakal si parent bakal sama gitu kan. Height-nya akan mengikuti gitu. Tapi di kompos ketika kita melakukan hal yang sama dengan row, ini contohnya teks, ada divider yang ini kan kayak fill max height ya, kayak match parent, fill max height. Melakukan hal yang sama di kompos, yang terjadi kayak gini nih. Itu alasannya karena yang saya bilang tadi nih, si kompos ngirim constraint yang isinya min width, max height gitu kan. Jadi dia ini fill max height berarti height yang paling maksimal tuh yang di fill sama divider, harusnya dia nge-fill height dari row kan, bukan height maksimal kan yang dikasih. Makanya di compose sendiri ada cara memperbaiki ini harus pakai intrinsic size .bin. Apa itu intrinsic size? Ntar gue jelasin lagi. Pertama itu jadi selain hal misur sama draw, si compose ini ternyata ada hal lain namanya kayak min intrinsic height, max intrinsic height, min intrinsic width, max intrinsic width, misur sama placement. Ada 5 metode inilah gitu pokoknya di dalam sebuah misur policy dari compose misalnya. Mungkin oke. Kalau intrinsic height itu sorry. Ini lebih jelas ya. Intrinsic height itu kira-kira itu ukuran dari sebuah teks
ketika kita minta nih, misal kita limit width-nya berapa, kira-kira berapa sih height dari kalau kita misalnya min intrinsic weight ya, min intrinsic height. Kalau kita lihat di sini min intrinsic height itu kita dikasih width nih. Jadi arti min intrinsic height itu tuh diberikan sebuah width, kira-kira berapa sih height-nya gitu kan. Sama kayak min intrinsic width juga diberikan sebuah height, kira-kira berapa sih width-nya gitu kan. Rata-rata solusi-solusi yang kalian sering pakai itu pakai min ya, bukan max. Max intrinsic weight. Yang max itu kasusnya beda lagi tuh. Kalau max intrinsic height itu tuh kalau diberikan sebuah height, kira-kira diberikan sebuah weight, kira-kira berapa sih height-nya supaya bisa max gitu kan. Supaya kira-kira berapa height-nya supaya width-nya bisa melewati itu gitu. Supaya width-nya bisa melewati yang diberikan. Yang diberikan. Kira-kira berapa height minimal, height maksimal supaya width-nya bisa melewati yang diberikan. Pokoknya konsep dari max intrinsic height ini biasanya jarang dipakai, agak ribet. Saya sendiri masih agak kaku menjelaskannya. Mungkin mudahnya ya, rata-rata yang kalian akan pakai itu min intrinsic. Oke, terlalu ada pertanyaan? Sampai sini kita kayaknya udah di tahap ngodingnya. Teman-teman ada yang mau bertanya? Enggak? Oh, yaudah. Misalnya kita mau jadi ini nih yang kita mau codingan bareng ya. Pertama tuh kita mau bikin supaya dua komponen yang terpisah jauh, height-nya itu sama gitu kan. Jadi kalau misalnya ini ada yang ini nih height yang ada apa tuh, ini nih yang main komponennya, ini nih yang height-nya bakal berubah sesuai dia gitu kan. Jadi kalau misalnya awalnya height-nya yang ini segini, tapi kalau ntar dia harus memaksakan supaya height-nya sama. Kita mau height-nya sama gitu kan. Jadi itu yang bakal kita bikin gitu kan. Pertama lanjut dulu ya. Kasus Oke, gimana sih caranya gitu. Ini kita maunya B ini bakal sesuai dengan height-nya si A gitu kan. Kita lihat nih kayak ada kolom width. Ini tahulah fill max width 20 dp di sini. Nah, ini ada lagi nih kolom lagi. Kita maunya dua komponen ini, komponen teks ini yang tidak berhubungan, yang jauh hubungannya, saling mempengaruhi satu sama lain gitu kan. Yang ini nih jadi yang ini nih yang di bawah, yang di kanan bakal dipengaruhi yang di kiri gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak kalau contoh bisa selesainya bentar. Ini dah ya. Contoh selesainya ini. Kalau kita ubah ini jadi 13 misalnya.
Mas. Kalau ini 1 misalnya, kita maunya mengikut yang di kiri ini mengikuti gitu kan. Kita maunya yang kiri ini mengikuti height-nya. Kalau ini 500 misalnya gitu kan. Oh, gede banget ya. Kegedean dah. 10. Panjang misalnya 10 lah. Kita mau ini terjadi. Oke, kita tools yang pertama kita pakai itu custom modifier. Eh, bentar. Hmm, Oke, yang kedua. Oke, pertama kita bikin kayak gini dulu ya. Kita hapus dah ini. Eh, jadi setiap komponen ini bakal punya constraint sendiri setiap ngedraw gitu kan, setiap nge-measure. Jadi kolom ini akan punya constraint-nya karena width-nya 100 berarti max width-nya 100, min width-nya 100 gitu karena kita paksa width. Jadi kalau kita paksa min width gitu kan. Jadi ini 100, ini infinity. Tapi karena kita paksa width, ini 100, min width-nya 100 gitu kan. Sama kayak ini karena 90, max width-nya 90, min width-nya 90. Jadi pertama tuh kita pakai focus modifier. Cara bikinnya modifier dot misalnya namanya follow hack ya. Modifiernya dibalikin modifier lagi. Jadi ini nih follow hack. Oke, ada namanya di Compose layout modifier. Modifier itu gunanya untuk nge-layout. Jadi rata-rata itu yang padding kalau kalian lihat dot padding itu isinya layout modifier itu. Padding modifier ini layout modifier. Jadi akan mengubah isinya, bakal ada measurement kayak bakal ada hal-hal kayak gitu, kayak bikin compose custom compose sendirilah gitu kan. Nah tadi ya. Nih. Isinya apa? Ada measure. Setiap jadi apa itu measurable? Measurable itu semua yang ada di dalam ininya. Jadi kalau modifiernya ini berarti yang awalnya ini kan yang jadi measurable-nya itu si teks ini. Jadi yang akan measurable itu adalah sebuah apa tuh istilah kalau itu tuh bisa diukur gitu kan. Sebuah istilah komponennya bisa diukur. Jadi yang di bawah ini itu di measurable yang akan dimasukin ke dalam sini gitu kan. Jadi kita hitunglah yang ke bawahnya dulu kita hitung. Rata-rata misalnya constraint-nya yang constraint ini yang dipassing dari kolom gitu kan. Dari kolom constraint masuk ke sini. Ntar yang teksnya itu masuk dari bawah ke measurable.
constraint, kita hitung constraint-nya. Placeable. Ini nggak ngapa-ngapain ya. Kita cuma normal aja. Layout dulu. Layout. Placeable width. Placeable height. Placeable dot place 0,0. Jadi kita di layout ini ngasih bound-nya berapa gitu kan. Ini nih kita layouting ukuran width, ukuran height gitu. Letakin kita mulai dari 0,0 gitu kan. Di return lupa. Ini masih merah, kasih Zen layout modifier return. Nah, ini nggak ngapa-ngapain sih, ini bakal masih sama yang kayak tadi, tapi setidaknya konsepnya udah bisa gitu kan. Ini nih bakal melakukan yang sama, tapi kita tambahin layout modifier aja. Ayo kita langsung kita mulai gitu kan. Kira-kira apa sih, gimana sih caranya supaya ini nih yang di bawah, yang di kanan bakal nge-follow yang di kiri gitu kan. Kita kasih stable pas following state. Jadi apa tuh? Jadi pasti hack-nya sama ya. Karena hack-nya sama berarti ada hack gitu kan. Misalnya integer, pasti ada gitu. Kalau apa, kita pakai aja lah mutable set off lah. Off dimulai dari 0. Ini pakai by dah. By var. Oke. Terus yang ini masih 0 nih. Kalau kita langsung aja nih pakai di sini misalnya gitu kan. Cara makainya gitu kayak harus masukin constraint baru. New constraint. Masuklah UI state misalnya ini. State following state. New constraint sama dengan state. New constraint sama dengan constraint yang tadi di copy. Kita mau ngubah hack-nya, jadi min hack-nya diubah jadi state dot hack, max hack-nya gitu lah jadi state dot hack. Jadi di measure-nya pakai constraint baru. Kayak gini. Tapi karena ini masih 0 ya, jadi nggak ada yang bisa di itu tuh, nggak ada yang bisa di warna high-nya bakal 0 tuh. Kita kasihlah following state ini remember lah. Composable remember following state. State remember following state. State-nya harus sama ya. File state remember following state. Oke, tapi misalnya ini 0 nih. Jadi kita harus dengan cara tertentu masukin supaya yang kiri ini bakal mengubah, setiap kiri berubah ukurannya bakal mengubah yang kanan gitu kan. Jadi kita kasih pas hack misalnya. Terus kasih juga kayak is following. Yang follow kan yang di kanan ya. Jadi kalau misalnya dia nggak nge-follow,
dia mempengaruhi hack yang di atas nih, this.hack sama dengan hack. Nah, tinggal ini aja nih. Apa namanya itu? File kita tinggal misur lagi gitu misalnya. Misur dengan cara biasa dulu, constraint biasa. Terus kita pas misur hack-nya. Set.pas hack misur.hack misalnya. Ini is following. Jadi di bawah ini. Tuh. Ini. Nah, tapi ini bakal error nih. Karena oh kok nggak error ya? Oh oke. Kok nggak error ya? Oh dulu kayaknya ini karena update compose ya. Dulu sebelumnya misur ini hanya bisa dilakukan sekali. Tapi sekarang kayaknya udah bisa dilakukan lebih dari sekali nih. Pas hack. Oh iya ya. Measurable misur. Ya ini udah bisa dah. Saya contohin di review. Bisa. Ini sebagai contoh yang benernya. Tapi gue tambah text field. Kita kasih lagi nih. Coba kalau kita run yang dikasih text field, yang teks tadi diubah, yang di kiri diubah jadi text field. Gimana? Oke, coba ya. Oh, nambah nih, berubah nih. Nggak bisa kan? Itu menggunakan coba kita lihat dah tahapannya ya. Pertama itu kita review lagi ya. Yang barusan kita kerjain itu bakal melakukan recompose setiap kita melakukan pass hack. Dia jadi dia akan melakukan recompose. Jadi setiap ini nih karena dia mutable set off, ini akan recompose. Jadi karena siapa yang ngelisten adalah ini nih. Jadi measurement-nya juga akan recompose sendiri. Measurement-nya recompose, ini recompose. Setiap perubahan pass hack ini diulang lagi nih. Measure-nya diulang lagi. Gitu. Bisa dilihat ntar di itunya. Oke, misalnya kita ubah lah yang tadi itu following hack stack ini kita ubah jadi supaya dia bisa 3 buah gitu. 3 komponen. Tapi antara dua ini yang paling maksimal yang diambil. Dengan cara yang sama kita lakukan misalnya bedanya ada nilai maksimal gitu. Pokoknya di antara dua ini pilih yang paling maksimal. Hack yang paling maksimal gitu kan. Kalau kita max follow hack ya ketika hack-nya dipas kalau dia lebih dari max follow hack ubah hack-nya. Yang berubah cuma ini doang, paling sama ininya doang. Yang awalnya hack biasa diubah jadi max follow hack. Ini kalau kita run mana ya? Ini kalau kita run
Tapi sekarang nih kalau dari algoritma kita kayaknya benar. Tapi Mas ini udah benar nih ya. Tapi waktu dikuranginnya ini nggak benar nih. Ininya nggak berubah. Eh, Coba ditebak kenapa? Karena ini selalu bertambah ya, max follow head-nya bertambah mulu, tapi nggak pernah berkurang gitu kan? Nggak pernah dihitung lagi nih maksimal di antara duanya. Berarti gimana cara menghandle-nya gitu kan? Eh, Waktu jadi setiap komponen itu gue hitung aja height-nya berapa. Tiap dua komponen ini hitung height-nya berapa. Berarti dimasukin ke dalam sebuah map, height map, subset map. Ntar dicari yang mana yang paling maksimal. Jadi kalau data maksimalnya berubah, jadi apa tuh? Setiap height mapnya cuma untuk setiap ini cuma dikasih ID. Jadi kalau gue kasih contoh yang tadi, max float height, kita kasih lah misalnya kita ubah caranya ya. Private height map mutable state map of integer. Oke, jadi ini kita ngirim ID setiap komponennya kita kasih ID. Ya ini nggak penting. Height map di sama dengan height gitu kan. Yang ini nih kita ubah jadi bukan metode set of, jadi derive set of. Jadi setiap ada perubahan dari sini map ini akan diukur kembali isi itunya max of ya. Ini ada yang berubah, kita kasih ID sama dengan kasih ID jar ID-nya 1, ini ID-nya 2, ID-nya 3. Oke, ini kita taran lagi dan bentar. Yang salah. Oh ya ini max of yang salah apa? Kalau bukan. Oh ya udah ini invalid. Bentar deh. Ini bisa nih. Yang salah. Oke, kayak di ngeliat ini aja deh ya. Oh, tes 2 yang diajarin pantas.
Nih kami ikuti ini. Ya. Jadi algoritmanya itu kita hitung Maxwell hack-nya itu berpengaruh tergantung hack dari hack map gitu kan, dari map dari ukuran salah satu komponen gitu kan. Ukuran salah satu komponen berubah, yang jadi max berubah gitu kan. Itu aja untuk algoritma simpelnya. Cuman teman-teman bisa coba sendiri dah kayak gimana. Yang jelas kalian bisa menggunakan layout modifier untuk ngerangkup sebuah layout gitu, untuk nge-layout sebuah komponen gitu kan. Terus kalian juga bisa punya state sendiri yang bisa diedit-edit melalui measurement. Oke. Gue mau masuk ke materi kedua, tapi di review lagi kayak inspector. Layout inspector. Oke, kalau dilihat itunya count-nya, mengubah ini nih bakal banyak melakukan recompose. Setiap ini recompose lagi itu udah banyak banget, 28 count-nya kan. 21. Pas setiap ada perubahan recompose-nya banyak. Nah, kadang beberapa halaman bikin dia jadi jaggy, ada halaman flash-flashnya gitu kan. Supaya nggak flash gimana? Kita pakai yang namanya remeasurement. Nah, jadi sebelumnya ada tahapnya recompose, kita ke remeasurement. Remeasurement tuh kita mengulang kembali measure-nya. Kita ulang kembali measuring sebuah komponen. Kan awalnya kita measure ini ya, kita ukur. Tapi dengan remeasurement kita bisa memaksakan komponen ini untuk dihitung kembali gitu kan. Satu lagi, jadi nggak perlu nih kayak apa namanya itu, mutable state, nggak perlu ada mutable state of sini. Ini cuma 0, minimum integer biasa, nggak perlu mutable state of. Jadi kalau pakai remeasure kita nggak perlu ada state begituan. Yang pertama harus dilakukan, kasih contoh ya. Aku pas dari yang tes 3. Ini aja deh. Pas dari tes 3. Oke, oke. Udah selesai nih. Ntar ya. Oke, remeasurement. Kalau remeasurement itu kita nambah lagi nih namanya remeasurement modifier.
bikin dulu fun measurement modifier. Bisa kita pas sebuah modifier sini. Pattern apa ya, lupa. Oh ya, enggak, objek modifier. Kita dapat ketika kita melakukan ini, kita dapat ini remeasurement. Kita mendapatkan sebuah interface namanya remeasurement. Jadi waktu kita mau melakukan remeasure, kita harus memanggil, kita panggilan lewat sini nih. Kita harus dapetin instansnya dulu, baru kita lakukan measure. Jadi misal kayak ini ubah jadi remeasure and map. Ini isinya remeasurement. Kasih ID ini. Jadi remeasurement map ID sama dengan remeasurement. Jadi ininya langsung dipas ke atas gitu kan. Terus setelah kita dapat ini, then step dot measurement modifier, masukin ID-nya, dot then nih. Jadi yang remeasurement modifier ini harus diletakkan sebelum layout, supaya dia bisa memaksa layout yang di bawahnya itu remeasure gitu kan. Karena yang di bawahnya itu komponen yang layout yang bakal di-measure gitu soalnya. Lanjut, setelah kita dapetin itu, lagi kita butuh hack ID-nya, siapa yang maksud ID, siapa yang hacknya maksimal sama mainin saja deh. Oke, atau kita pas hacknya. Kita copy ya. Kalau dia is following, mas hack ID. Remeasure kita bikin supaya dia maksain remeasurement. Cara maksainnya berarti kita lihat semuanya remeasurement not dot values dot for each if it dot if it dot key sama dengan ID. Kalau tidak sama dengan ID, kita paksa remeasure it dot value dot force remeasure. Jadi algoritmanya itu kita paksa remeasure kalau dia bukan max gitu. Pokoknya kalau setiap ada perubahan nilai maksimum, setiap ada komponen yang menjadi hack maksimum bakal di remeasure yang lain gitu kan. Ini kita memaksakan yang lain untuk remeasure. Bentar, ada yang sudah ditunggu nggak di
Ya nggak dependent. Oke, jadi yang ini nih masek. Ingat ini nih nggak mutable state ya, jadi nggak akan kena recompose. Ntar bisa dilihat size-nya berapa. Nggak perlu. Oke, ini udah bisa dijalankan. Terusnya enggak, ada yang salah ya, orang catching. Ini harus di catch, catching karena bakal ada crash ya. Nih, sama kayak tadi. Tapi kalau dilihat inspektornya lagi, coba kita lihat ini. Gak sering nih recompose nih. Berapa kali recompose nih text field-nya. Cuma apa tuh? Recompose-nya nggak sebanyak yang tadi, cuma bentuknya cuma ukuran dari bukan text field-nya sih, di nggak langsung explode banyak recompose. Yang tadi itu kan semuanya ke recompose semua ya. Yang ini enggak. Sama sekali nambahnya. Jadi kalau menggunakan remeasurement, komposnya jadi lebih rendah, tapi remeasurement-nya dipindahin ke remeasurement semua. Itu sih. Oke. Kayak terlalu ribet ya. Lagi materi terakhir dah. Kayak yang lain ini agak mudah nih. Kita bakal sering pakai nih kalau butuh banget gitu. Subcompose layout. Subcompose layout itu gunanya untuk layouting juga, tapi bedanya di subcompose itu kita bisa kayak gini nih. Gue kasih hapus dulu dah. Untuk melakukan semuanya slot gitu kan, nih main, child, dependent child. Jadi kita masukin ini main invoke, kita bisa subcompose, dapat measurable-nya. Kita tahu kita bisa subcompose lagi misalnya si main-nya. Main 2 misalnya. Tapi kasih box misalnya. Bisa. Jadi recompose-nya terserah. Subcompose tuh kita bisa nambahin di dalamnya ini. Kita kayak modifier fill dot width 20 dp gitu kan. Kita bisa nambahin dalam ini kalau kita menggunakan subcompose. Ini untuk melakukan hal yang sama yang kayak tadi. Min measurable first, measure dulu yang constraint-nya. Yang dependent itu yang bagian kiri, yang bagian kanan tadi. Diambil measurable-nya melalui subcompose. Terus ambil yang pertama, soalnya ini subcompose nih sinyalis. Karena harapannya mungkin kayak kita bisa juga kayak gini.
subkomposnya ada teks lagi, misalnya ada teks lagi. Jadi ini yang dalam measurable ini ada 2 nih, 1, 2, 3. Ini measurable, ini ada measurable-nya, ini ada measurable. Tapi karena elemennya 1, yang di subkompos cuma 1 elemen gitu kan. Ambil yang pertama aja. Terus measure berdasarkan hasil dari subkompos yang simen tadi. Height-nya gitu kan. Terus diletakin nih, kalau dia width-nya itu bakal milih salah satu yang paling besar, height-nya itu 2 kali dari height yang max gitu kan. Contohnya bakal bisa dilihat. Seperti ini. Ini menggunakan subkompos. Lebih simpel, tapi masalahnya subkompos itu, subkompos di dalam subkompos, misalnya ini subkompos lagi, kalau kita kasih subkompos lagi di sini, nggak boleh. Subkompos itu juga nggak bisa diletakin di lazy list misalnya kan. Tapi ini tools yang bagus nih, yang gampang nih untuk dinalarkan gitu kan, soalnya kita tinggal subkompos, isinya terserah. Sampai sini aja, mungkin ini materinya kapan-kapan aja. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Oke, thank you Tegar. Baik, kita masuk ke sesi Q&A ya. Kalau ada yang mau tanya, boleh via chat atau langsung bicara juga boleh sih. Jadi kita udah jelasin materinya cukup dalam sih. Deep dive sih gitu ya. Deep Kalau ada dive. yang mau nanya boleh sih. Oke, kalau enggak dari aku dulu nih. Tadi jelasin kan di awal ada stakeholder ya, yang sekarang. Itu biasanya satu screen itu cuma punya satu stakeholder atau bisa banyak stakeholder? Gimana tuh? Kalau satu screen diusahakan satu stakeholder, tapi di dalam stakeholdernya bisa ada stakeholder lagi. Misalnya untuk list gitu kan, dalamnya ada Hah? stakeholder lagi bisa. Tapi kalau untuk Oh, screen disarankan mungkin satu screen satu stakeholder aja. Yang stakeholder di dalam screen paling atas itu anak-anaknya gitu kan. oke, berarti tadi kan nyimpan state kan bisa di remember kayak gitu kan? Berarti itu semua remember itu di satu stakeholder tadi. Kalau kita nyimpan state di remember, itu kita nyimpan state-nya di dalam komponennya gitu. Itu kayak Oke. stakeholder juga, seolah-olah view modelnya ada di dalam situ, di dalam Oke. komponen. Oke. Ya Itu teman-teman lain ada yang mau tanyain? Ya, ada penjelasan tambahan boleh sih. lalu deep dive ya. Iya, lumayan. Heeh. Tapi bagus sih. Bagi yang udah nyoba JP Compose. Ini kalau Aku di sendiri udah, lab coba dah ah, ntar. aku sendiri sih udah nyoba, cuman nggak di production dan itu juga ketika masih beta atau alpha kayaknya. Kalau saya sendiri alasan kemarin nyobain kompos karena nyobain custom kompos karena kemarin sampai sekarang sampai hari ini tabel layout itu nggak ada gitu kan. Jadi jadi saya terpaksa bikin tabel layout sendiri menggunakan kompos sendiri. Kebutuhan Kompos produk ya. terlalu yang eksperimen itu terlalu banyak tapi nggak ada yang pragmatik gitu kan. Benar Benar-benar. pragmatik. Oke, dari teman ada yang mau ditanyakan terkait JP Compose? Nggak boleh, boleh juga tanyanya yang awam atau yang awal, nggak perlu yang sesuai materi Nggak juga perlu. boleh sih. Mungkin kita coba tunggu 2 menit kali ya, kalau saya udah dari tadi juga. Kita tungguin sampai 15.23 deh. Ntar di akhir kita sesi foto sih. 15.23, 15.22 deh. Kalau ada yang mau ditanyain. Itu ada tuh. Oke, wait.
izin bertanya, Bang, fungsi dari kompos itu apa ya, Bang? Apakah kompos itu penting bagi Pak? Apakah kompos itu penting, Bang, bagi pengembangan aplikasi? Silakan dijawab. Eh, Kalau saya sendiri menurut saya nggak terlalu penting. Kalau misalnya sistemnya udah pakai XML dan sebagainya, kompos itu lebih tepatnya cuma sekedar hal baru yang bisa dipelajari gitu kan. Eh, Mekanisme lain gitu, yang mekanisme lain untuk menciptakan UI kayak Flutter lah gitu kan. Egi. Teks Egi. Eh, ya, tapi ada satu fitur yang yang bikin kompos itu sangat menarik. Ketika yang mutable state of itu sangat menarik tuh. Yang kompos bawahnya itu kurang kurang menarik sih menurut saya. Yang stakeholder itu kalau lihat, bentar ya, di share lagi ya. Kalau kalian menariknya itu kayak gini. Kebiasaan kita pakai view model. Ketika kita pakai view model, terus ada apalah gitu, pakai live data gitu kan, live data, UI data misalnya, live mutable live data, gitu kan. Kita harus activity misalnya, up compat activity. Terus kita harus kayak gini kadang, data dot observe. Semakin banyak datanya, semakin susah gitu kan. Cycle owner, this. Makin banyak datanya, semakin banyak yang perlu diubah. Tapi kalau udah kompos, ada mutable state, ada state, misalnya kayak UI state, mutable state of, misalnya nggak perlu lagi nih, kalau udah ada itunya, komposnya, nggak perlu lagi nggak perlu lagi ini di observe. Data ini udah langsung ke update ketika berubah. Itu menarik itu. Misalnya X. Ini udah langsung keubah ini, nggak perlu observe, nggak perlu apa, jadi nggak lebih panjang penggunaannya gitu kan. Terus kalau misalnya mau ngupdate banyak, kita biasanya kan pakai kayak kayak apa? Kalau datanya view model banyak, view A misalkan, mutable live data, satu, B, mutable live data, 2. Biasanya kita kayak pakai kalau kita mau update dari kedua ini, kita pakai combine apalah gitu kan, A, B, ntar ada satu misalnya gitu kan, ntar langsung update-nya ditambahin misalnya gitu. Ini misalnya live data juga gitu kan, live data integer. Nggak perlu kayak gini, nggak perlu ada tulisan combine. Misal kalau udah 3 lebih ribet lagi kan. Yang di combine lebih banyak gitu, ada perlu C gitu kan. Kalau di compose lebih simple. Kalau misalnya datanya banyak, per A, kita bisa pakai derive set of tadi, is login misalnya,
by derive set of A tambah datang atau apa. Jadi kalau ini update, pokoknya semua mutable state yang ada di dalam derive set of ini kalau update, otomatis akan mengupdate semuanya gitu kan. Oke, Itu menarik tuh. oke cukup. Oh, Mungkin mau nambah dikit. ya boleh, silakan. Jadi karena ada dua bertanya nih. Bisa bertanya apa fungsi dari kompos itu apa? Fungsi dari kompos itu sama dengan XML ya, yaitu untuk UI lah pada Android gitu. Itu fungsinya kompos gitu. Jadi gimana XML itu juga si kompos gitu. Apakah kompos itu penting bagi pengembang aplikasi? Well, ini pribadi sih. Kalau saya pribadi penting gitu. Kenapa penting gitu? Karena si kompos ini bisa mempercepat proses development dan juga dia itu juga learning curve-nya itu lebih sedikit gitu. Jadi nggak terlalu banyak kayak XML lah gitu. Nah, dan untuk yang lain-lainnya menurut saya lebih simple sih gitu. Nah, terus gimana ke depannya gitu? Karena kalau aku melihat tabiat dari Google gitu, bahaya bahasannya. Biasanya dia itu kayak pertama Kotlin keluar gitu. Pertama Kotlin keluar itu cuma ya Kotlin bisa jalan di Android bla bla bla. Terus lama kelamaan ternyata dia bikin library yang fokusnya itu ke Kotlin gitu. Yaitu Coroutine. Ya udah Coroutine sampai sekarang semua base library itu fokusnya ke Kotlin gitu. Mungkin teman-teman yang update tentang Room itu udah ditulis ulang ke Kotlin gitu. Nah, kenapa Compose ini menurutku lebih penting? Karena bisa jadi ke depannya itu kita fokusnya udah di declarative UI gitu. Nah, Compose ini bagian dari declarative UI. Karena dimanapun platform manapun sekarang itu ngandalin declarative UI. Swift dengan Flutter, Vue, Swift dengan Vue UI-nya, Flutter dengan apa sih namanya UI-nya itu, Flutter dengan itunya, React Native juga dengan itunya gitu. Nah, kemungkinan XML ini bisa juga nanti tergantikan lah oleh Compose gitu. Tapi akan cepat tentu tidak gitu. Banyak aplikasi yang masih pakai XML juga gitu. Kalau dariku itu sih. Terus Oke, yang thanks. masalah state tadi ya. Sebenarnya di Compose itu kalau kita mendalami Compose itu harus paham state manajemennya gitu. Nah, di state management itu samalah kayak deklaratif UI lainnya lah, pasti state management intinya gitu. Nah, sebenarnya disaranin Google itu setiap kita misalnya kita punya edit tag gitu, atau di Compose ini punya tag fill gitu. Itu sebenarnya dia nyaranin kita itu di luar UI state, kalau nggak salah itu di luar UI state utama kita gitu. Misalnya kita ada UI state nih, misalnya anggap aja UI state untuk nampilin semua list gitu. Semua listnya udah tampil, terus di situ ada search misalnya. Nah, itu kita disarankan tidak ngupdate ke UI state yang udah kita bikin untuk nampilin list. Kenapa? Karena di sana itu nanti akan direkompos ulang gitu. Makanya ada yang nulis di Medium itu tag field itu punya field sendiri di view modelnya gitu. Jadi pakai state flow apa gitu, lupa aku juga lupa itunya. Pakai state flow, jadi dia update ke sana, nanti dari sana baru dia ngupdate lagi ke search-nya. Kayak gitu sih. Tapi emang harus baca mendalam tentang state flow sih kalau di Compose. Itu tambahan dari gue sih. Oke, thank you, Gi. Itu sekalian jawab dengan pertanyaan kedua ya. Dari Tegar mungkin ada tambahan jawaban untuk pertanyaan yang kedua yang eh, dari chat. Google sekarang, Egi tadi bilang state flow ya. Google sekarang udah ngubah best practice-nya loh. Sekarang ada stakeholder yang disarankan untuk screen atas gitu kan. Lagian juga di sampel-sampel Google udah pakai stakeholder kok gitu. Itu aja sih. Mungkin sedikit bikin abstrak. Kalau nggak salah nih Gajan nih yang baru join dan mungkin belum ada experience. Kalau correct me juga sih. Jadi benar tadi yang dibilang kalau Jetpack Compose itu salah satu opsi di UI Android ya. Ada opsi lain juga seperti XML. Mungkin ini banyak bahasanya agak advance sih. Mungkin ntar kita ada materi yang mungkin lebih awam.
Ya, ada lanjutan dari Saskia. Lalu mana yang terbaik, Kak? Terkait state management tadi, apakah stakeholder atau gimana tuh? Kayak gini ya. Setiap pelajaran yang mana XML sama apa ada learning curve-nya ya, ada hal yang harus kita langkahi sebelum kita menguasainya gitu kan. Kompos bakal banyak hal-hal karena ini masih agak kompos masih ada hal-hal yang kita sendiri salah tebak gitu kan. Tapi kalau kita udah menguasainya, kompos itu sangat sangat bagus gitu, sangat mudah gitu. Itu aja sih kalau menurut saya ya. Ada Oh, sedikit i- nggak perlu sampai dalam kayak bikin yang tadi, cuma yang stat aja udah cukup gitu untuk mempermudah. oke, ada mungkin udah cukup menjawab ya. Ya, atau ada tambahan pertanyaan lagi dari teman-teman? Mungkin kita cukupkan juga udah